Kami Terima persilakan. kasih Bu Dayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa wa rasulahu wal hadis kitabullah wa ril hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa tabiatin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung dalam Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita dapat nikmat yang sangat besar, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat iman, nikmat Al-Quran, dan nikmat yang lainnya yang tidak bisa dihitung bagi kita. Pagi ini kita mendapat nikmat untuk membahas surah Al-Zumar ayat 26, walaupun tertunda seminggu yang lalu karena sesuatu hal, itulah takdir Allah bagi kita. Semoga dengan takdir itu menimbulkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita membahas surah Az-Zumar di bawah bimbingan Buya Rizal, dampingi oleh Pak Abror Agus. Alhamdulillah telah menjelaskan kepada kita dengan banyak sekali sehingga kita membahas per kata sehingga menambah mufradat kita, vocabulary kita menjadi lebih banyak. Mudah-mudahan kita akan memudahkan dalam memahami Al-Quran. Baiklah, untuk melanjutkan pembacaan tadabbur ini, kita mulai dulu dengan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'azaqahumullahul hizya fil hayatid dunya wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Allah telah menimpakan kehinaan kepada mereka pada kehidupan dunia. Sesungguhnya azab pada hari akhirat itu lebih besar jika mereka mengetahui. Fa'azaqahumullahul hizya. Allah menimpakan kepada mereka kehinaan, yaitu dengan berbagai bala, bencana dan sebagainya, baik sebagai ujian maupun sebagai azab. Di dunia fil hayati dunia, pada kehidupan dunia. Pada kehidupan dunia dengan berbagai kutukan, penenggelaman dan sebagainya, di bumi, terbunuh dalam perang, tertawan dan sebagainya, disapu angin dan menjadi sesuatu bentuk yang lain. Wala azabul akhirati akbar. Sesungguhnya azab pada hari akhir itu lebih besar yang disediakan bagi mereka, sebab azab itu sangat berat dan kekal. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka mengetahui. Hakikatnya tentu mereka tidak mendustakan Rasul jika mereka mengetahui. Itulah yang terjadi. Seandainya mereka termasuk orang yang mau berpikir dan beramal sesuai dengan ilmunya. Kemudian dalam tafsir At-Tabrani dikatakan Allah mensegerakan kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat jika mereka mendurhakai perintah Tuhannya.
Sesungguhnya azab akhirat itu lebih besar. Allah akan menghukum mereka di akhirat, memasukkan mereka ke neraka jahanam. Dia menyiksa mereka dengan neraka itu bukan lebih besar daripada azab mereka di dunia, seandainya mereka tahu. Mereka itu adalah kaum Quraisy, itu dalam ayat ini, tapi termasuk juga yang lain yang mereka melanggar perintah. Tetapi walaupun ditujukan kepada kaum Quraisy, itu berlaku untuk siapapun. Melalui azab dan pembalasan Allah yang ditimpakan kepada mereka, sehingga orang-orang mukmin merasa lega dan puas terhadap mereka. Karena itu, waspadalah orang-orang yang diancam dengan peringatan ini, karena sesungguhnya mereka telah mendustakan Rasulnya yang paling mulia, penutup para nabi, maka azab disediakan di negeri akhirat jauh lebih keras daripada azab yang menimpa mereka di dunia ini. Fa'azaqahumullahul hizya fil hayatid dunya, maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan kehidupan dunia dengan berbagai bencana. Ayat merupakan lanjutan dari ayat 25. Ayat 25 mengatakan kepada kita, kazzabal ladzina min qablihim fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Bentuk azab lain itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Fama jaza'u may yaf'alu zalika minkum illa hizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab. Tidaklah balasan dari Allah, tidaklah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan di dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang amat berat. Al-Baqarah ayat 85. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah 414, lahum fid dunya hizyum walahum fil akhirati azabun azim. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 25 Allah menjelaskan kepada kita dalam Az-Zumar 25, kazalikal kazzabal ladzina min qablihim fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab yang tidak mereka sangka. Dalam ayat ini dikatakan oleh Menteri Agama Saudi Arabia menafsirkan, orang-orang sebelum kamu wahai rasul juga telah mendustakan rasul-rasul mereka. Lalu azab datang kepada mereka dari arah di mana mereka tidak menyangka bahwa dia akan datang. Itu azab itu akan datang. Kemudian Allah membuat umat-umat yang mendustakan itu merasakan azab dan kehinaan di dunia, dan di akhirat Allah menyediakan siksa lebih pedih dan lebih keras, sehingga sekiranya orang-orang musyrik itu mengetahui bahwa apa yang menimpa mereka disebabkan oleh kekafiran dan pendustaan mereka, maka niscaya mereka akan mengambil pelajaran. Kehinaan itu adalah kehinaan di hari kiamat. Dijelaskan surah An-Nahl ayat 27 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa yaumal kiamati yuhzihim wa yaqulu anna suraka yallazina kuntum tusaquna fihim. Qala allazi utul ilma innal hizyal yauma wa su'a 'alal kafirin. Itu dikatakan summa yaumal qiyamati yuhzihim. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat, wa yaqulu aina suraka yallazi kuntum tusaquna fihim. Kemudian Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu, karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka. Itu maksud nabi-nabi dan orang-orang muslim. Itu kata mereka membela sekutu-sekutu dan memusuhi para nabi. Qala allazina utul ilma, berkatalah orang yang diberi ilmu, innal hizyal yauma wasu'u alal kafirin. Innal hizyal yauma wasu'a ala kafirin.
alal kafirin. Sesungguhnya kehinaan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir. Nah, ini kejadiannya pada hari kiamat, pada hari itu azab itu dikatakan hari ini, hari itu hari kiamat. Wal azabul akhirati akbar, sesungguhnya azab pada hari akhirat itu lebih besar, itu disiapkan bagi mereka laukanu ya lamun, kalau mereka mengetahui. Kakaknya tentu mereka tidak akan mendustakan Rasul jika mereka mengetahui. Akan tetapi mereka tidak mengetahui, oleh karena itu mereka tidak mengetahui bahwa mereka menunggu kejadian-kejadian itu. Dijelaskan dalam surah Yunus ayat 102, fahal yantaziru illa misla ayyamil lazina halau min qablihim. Dikatakan mereka menunggu-nunggu kecuali kejadian yang sama, kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Siksaan kaum terdahulu itu dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 65. Di situ dikatakan sebagai contoh, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fisabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sesungguhnya kamu mengetahui orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman, yang dikatakan itu kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Itulah yang dikatakan. Kemudian Allah menjelaskan juga pada surah Al-Hasr ayat 5, surah 59 ayat 3, walahum fil akhirati azabun nar. Benar-benar Allah mengazab mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Kemudian Al-Mulk ayat 20 ayat 6 mengatakan walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir, dan bagi orang-orang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Qalam surah 68 ayat 73. Kadzalikal azab wal azabul akhiratu akbar law kanu ya'lam. Seperti itulah azab di dunia. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih besar jika mereka mengetahui. Alhamdulillah. Itulah tentang penjelasan ayat-ayat Az-Zumar ayat 26 kita bahas bersama pagi ini. Saya telah bacakan menukil dari berbagai sumber yang saya miliki. Mudah-mudahan dengan memperhatikan ayat ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mengetahui azab di akhirat itu lebih besar bagi kita. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.